Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Blog Tuban yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat bagi kita semua. Dalam kesempatan Ramadan ini sangat indah sekali ketika kita mau memperdulikan kepada sesama umat manusia biar tidak terjadi adanya suatu ketimpangan di antara si fakir dan si kaya. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan solusi bagi kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial antara mengatasi kesenjangan si miskin dan juga si kaya. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya kullu ma'rufin shadaqah, bahwa segala perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Bahwa telah disebutkan kalau kita melihat dalam beberapa literatur kitab, sedekah ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sedekah yang bersifat materi, yaitu sedekah yang berupa harta benda. Bahwa ketika kita memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang tidak mampu, memberikan harta kita kepada orang yang sangat membutuhkan, ini akan mendapatkan kebaikan yang nantinya Allah akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan tentang berlipat gandanya pahala sedekah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang-orang yang melakukan infak ke jalan Allah itu seperti hanya sebiji padi yang telah menumbuhkan 7 bulir. Kemudian dari 7 bulir tersebut, kemudian kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap bulir-bulir terdapat 100 biji. Itulah pahala yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, bahwasanya sangat besar sekali orang yang melakukan sedekah, orang yang melakukan segala perbuatan yang bagus akan diganjar oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang kedua, sedekah yang bermakna secara maknawi, yaitu sedekah yang tidak berwujud berupa harta benda, akan tetapi bagaimana kita menggembirakan orang lain, ini juga termasuk bagian daripada sedekah. Dengan kita menolong orang lain, ini juga termasuk bagian daripada sedekah. Dengan menyingkirkan batu yang berada di tengah jalan, ini juga termasuk bagian daripada sedekah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar sedekah, wa irsyaduka ar-rajul fi ardid dolal laka sedekah. Bahwasanya disebutkan senyum kamu kepada sesama muslim itu adalah sedekah. Dengan Anda ketika bertemu dengan sesama muslim kemudian Anda bersenyum, ini termasuk bagian daripada sedekah. Ini alangkah indah ketika kita bertemu dengan sesama muslim, kita tersenyum, kita bersenyum untuk menjaga ukhuwah watoniyah, untuk menjaga ukhuwah basyariyah, untuk menjaga ukhuwah islamiyah. Ini ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umat manusia. Kemudian yang kedua, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar sedekah. Ketika engkau berperintah kepada kebaikan, kemudian melarang untuk berbuat kemungkaran, ini adalah bagian daripada sedekah. Akan tapi dengan catatan amru bil ma'ruf bil ma'ruf. Ketika kita perintah kebaikan, harus dengan kebaikan pula.
Tidak diperbolehkan ketika kita berperintah kebaikan, tapi dengan cara-cara yang mungkar. Ini sangat tidak dibenarkan oleh agama Islam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian ketika ada orang yang tersesat di jalan, ketika orang tidak tahu jalan entah mau kemana, lalu kemudian Anda arahkan, ketika bertemu di tengah jalan Anda arahkan, Anda tujukan ke tempat yang ia tuju. Ini juga bagian daripada sedekah. Yaitu dilanjutkan oleh hadisnya, wa irsyaduka ar-rajul fi ardhi dhalal laka sedekah. Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, ini adalah bagian daripada sedekah. Sangat indah sekali ketika kita bersedekah. Bersedekah tidak hanya dengan sesuatu yang fisik, tidak sesuatu dengan sedekah tidak dengan menggunakan materi, akan tetapi dengan jiwa raga kita untuk menolong sesama, untuk berbuat baik kepada sesama. Ini adalah bagian daripada sedekah kita. Maka diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika ada sahabat lapor kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi, kita ini tidak mempunyai apa-apa. Kita ini tidak mempunyai apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Harta untuk bersedekah. Jangan salah. Engkau membaca tasbih, engkau membaca tahlil, itu adalah sedekah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sedekah tidak bisa diukur dengan materi yang kita miliki, akan tetapi jiwa raga kita untuk menolong kepada sesama, ini adalah bagian daripada sedekah kita. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf para hadirin pemirsa. Semoga secuplik tausiah ini memberikan manfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi umat-umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.